Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Ibu? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapaskanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan hilangkanlah kekakuan lisanku agar mereka paham mendengar perkataanku. Ibu-ibu kalau lagi mengajar di sekolah pakai doa ini biar lancar. Nanti ibu-ibu yang kebetulan juga barangkali menghadapi pimpinannya baca ini biar lancar ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan kesempatan, sehingga alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu bersama dalam rangka kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kedatangan ibu-ibu senamian pada hari ini Allah catat sebagai ibadah mungkin, insya Allah. Dan mudah-mudahan yang hadir pada hari ini Allah tambah rezekinya, Allah muliakan kehidupannya, Allah lindungi kehidupannya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini yang ingin menyampaikan satu materi tentang meneladani akhlak Rasulullah SAW dan menumbuhkan cinta kepada Rasulullah SAW. Mengapa ini yang angkat? Karena kita ini kan sedang berada dalam suasana Rabiul Awwal, ya. Sedang dalam suasana bergembira dalam rangka kita menyambut kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon untuk kita perhatikan ibu-ibu, karena apa? Karena kita ini kan ada perbedaannya. Ada yang membolehkan maulid Nabi, ada yang tidak membolehkan maulid Nabi. Maka kita tentu harus memiliki dasar bukti. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan maulid Nabi itu adalah kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertepatan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, tahun di mana tentara bergajah akan menghancurkan Ka'bah, tahun di mana Allah Subhanahu wa taala mengazab tentara bergajah yang akan menghancurkan Ka'bah, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kehancurannya melalui burung ababil. Dan ini diabadikan dalam surat Al-Fil, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, tahun inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, yaitu tahun 571 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala 600 tahun yang lalu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, Nabi Isa alaihi salam begitu bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 600 tahun sebelum kelahiran beliau, Nabi Isa alaihissalam sangat bergembira. Maka
kegembiraan Nabi Isa alaihissalam untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW yang begitu panjang masanya, Bu. Panjang nggak 600 tahun? Panjang sekali. Tetapi kegembiraan Nabi Isa alaihissalam ini diabadikan dalam surat yang ke-61 ayat 6, wa mubasysyira bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang bernama Ahmad. Mengapa dikatakan Ahmad, Bu? Ada sejarahnya ya. Sebelum menjadi Muhammad ada sejarahnya. Ahmad itu belum begitu sempurna kemuliaan itu. Ketika menjadi Muhammad maka utuhlah kesempurnaannya. Sehingga Nabi Isa alaihissalam mengumpulkan jamaahnya dan memberikan berita gembira akan datangnya seorang nabi yang akan membawa risalah kenabian. Tuh, Nabi Isa alaihissalam sangat bergembira sebelum datangnya kelahiran Nabi. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyambut kelahirannya, Bu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari Senin. Lalu sahabat bertanya, "Wahai Muhammad, mengapa engkau berpuasa pada hari Senin?" Lalu Nabi Muhammad berkata, "Hari Senin adalah hari kelahiran." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergembira sekali dengan hari kelahiran beliau. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat bagi seluruh alam, ya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107 dikatakan, wa ma arsalna ta'ala. Sesungguhnya aku tidak akan mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam. Kemudian juga dikatakan Nabi Muhammad SAW menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia dalam surat Saba ayat 28, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, ya, dan kami tidak mengutus kamu wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bu, berbeda dengan diutusnya para nabi lainnya. Kalau nabi lainnya diutus itu sesuai dengan ruang terbatas, dengan ruang dan waktu. Tetapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmat untuk seluruh umat manusia. Dari sebelum dan ketika beliau lahir hingga beliau tidak ada, tetap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan rahmat bagi seluruh alam. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita perlu bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mengapa juga kita perlu mengapresiasi kelahiran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sering disebut dengan Maulid Nabi, Bu. Jadi pada tahun 640 Hijriah, di zaman Salahuddin Al-Ayyubi, beliau adalah seorang panglima militer perang yang melawan tentara salib, Bu. Beliau mulai mengangkat bagaimana sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kelahirannya, ketika dia kecil, ketika dia remaja, dan ketika dia dewasa, sampai pada ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, sampai juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berisra mi'raj dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan penuh kepahitan sampai ketika beliau meninggal dunia. Mengapa itu diabadikan? Jadi momentum kelahiran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diabadikan karena Allah sendiri mengatakan bergembiralah. Maka kegembiraan yang diminta kita oleh Allah Subhanahu wa taala menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini
diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 57. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Apa artinya, Bu? Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira, dan kegembiraan itu lebih baik dari apa yang kamu kumpulkan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita perlu bergembira? Dan mengapa Nabi Muhammad SAW dikatakan sebagai rahmatku? Karena Nabi Muhammad SAW menjadi solusi bagi seluruh kesulitan kehidupan umat manusia. Jadi kita harus senang dengan kehadiran Nabi. Maka cara kita mengekspresikan berbeda-beda. Ada yang dengan misalnya acara lomba apa begitu, ada yang dengan pengajian, ada yang dengan ngaji sambil makan. Yang tidak boleh itu adalah merayakan Maulid Nabi dengan kemungkaran. Jadi kalau merayakan Maulid Nabi seperti hari ini, dengan kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan mengingat kembali sejarahnya, maka ini adalah Allah sangat suka. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa Nabi Muhammad SAW dikatakan sebagai solusi bagi kesulitan yang dihadapi oleh seluruh umat manusia? Karena pada zaman jahiliyah, Bu, ada seorang yang bernama Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah ini adalah seorang begal ternama pada zaman itu. Di seluruh daerah dia adalah begal yang paling terkenal. Kalau zaman sekarang orang bilang begal yang sangat viral, Bu. Sangat terkenal. Mengapa? Karena terlalu kejam dan terlalu jahat. Akan tetapi begal yang viral ini dapat didakwahi oleh Rasulullah SAW dengan penuh kebijaksanaan dan penuh kelemah lembutan. Karena kebijaksanaan Nabi inilah yang membuat pembegal ini, si Jundub bin Junadah ini, mengucapkan syahadat. Lalu si Jundub bin Junadah ini mengatakan, ya Rasulullah, aku akan bersaksi kepadamu bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tapi kamu harus bersembunyi mengucapkan syahadat, kata Rasulullah. Kenapa? Kenapa ketika saya membegal orang saya tidak sembunyi-sembunyi, ya Rasulullah, tapi ketika saya bertaubat dan akan mengucapkan syahadat lalu saya bersembunyi? Nabi ucapkan syahadat dengan lembut, sehingga apa yang jadi? Semua orang memburu mendatanginya dan mengumpulkan, sehingga Jundub bin Junadah pingsan. Setelah sadar, lalu Jundub bin Junadah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan setelah ini? Yang kamu lakukan setelah ini adalah tambah keimananmu, evaluasi dirimu, dan kembalilah kamu ke daerahmu. Nanti kita akan berjumpa pada saatnya, kata Rasulullah SAW. Lalu tidak lama kemudian, setelah Jundub bin Junadah pulang ke kampungnya, tiba-tiba gemuruhlah tentaranya, ya, pasukannya itu adalah orang-orang yang juga bersahadat sama dengan Jundub bin Junadah. Tuh, zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan, kemaksiatan dan kemungkaran berubah menjadi manusia-manusia yang beriman. Sekampungnya Jundub bin Junadah masuk Islam. Lalu kemudian Umar bin Khattab, Bu, beliau adalah seorang pemabuk, peminum khamr, yang hampir ketika minum khamr itu 5 kali dalam satu hari, saking hebatnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah
Orang yang sangat pemberani yang juga kejam, dengan kekejamnya hingga juga ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang berani menantang Umar? Siapa yang datang? Pamit dulu sama ibunya, pamit dulu sama bapaknya, karena kalau sudah berhadapan dengan Umar, orang tersebut akan pulang hanya dengan membawa nama. Begitulah kekejaman dan keberanian daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akan tetapi apa yang terjadi, Bu? Kekejaman Umar bin Khattab yang membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung rebut dengan apa, Bu? Dengan kalimat Toha. Dengan kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi sifat Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab menyerahkan diri kepada Rasulullah dengan bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Umar membawa kaumnya dan mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan dakwah, menemani Rasulullah dalam berdakwah. Jadi 25 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah menghadapi orang-orang jahiliyah, orang-orang bodoh, orang-orang yang penuh dengan kemungkaran, dihadapi selama 25 tahun. Bayangkan Rasulullah kalau berdakwah tidak seperti hari ini. Enak, ada air, ada tempat duduknya, jamaahnya tenang. Tetapi kalau di zaman Rasulullah, begitu datang langsung dilempari batu, begitu datang langsung dilempari dengan kotoran kambing, ya, dengan isi kambing, sehingga Fatimah menangis melihat ayahandanya dilempari. Jadi Rasulullah tidak pernah nyaman berdakwah seperti kita hari ini. 25 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewati masa-masa pahit di dalam menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, hingga kemudian umat atau kaum jahiliyah berubah statusnya menjadi khairul ummah, sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 101. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi. Orang-orang yang jahiliyah itu berubah statusnya menjadi khairul ummah. Kita ini, Bu, adalah khair ummah, umat-umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, mencegah kepada yang ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan berimanlah kepada Allah. 25 tahun, masa yang tidak singkat untuk kita, Bu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, satu ketika sahabat bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Lalu Aisyah berkata, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasul itu akhlaknya Al-Quran. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi sesungguhnya telah ada teladan pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang ingin mendapatkan rahmat dan mengharapkan hari kiamat, wa dzakarallaha katsira, dan bagi orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu suri teladan apa saja yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita teladani? Seluruhnya, Bu, seluruh perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mesti dan wajib kita contoh. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, wajib nggak kita mencintai Rasulullah?
Wajib tak Bu? Wajib. Kapan kita mulai wajib mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sejak kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kalau kita cinta mesti kita ikut cara-caranya ya. Sama dengan orang-orang yang lagi ngefans kepada siapa gitu, dia mencoba meniru apa yang dia lakukan. Tentu juga kita demikian Bu. Kalau orang yang kita cintai pastilah kita sering sebut namanya. Ya tak Bu? Kalau kita sering cinta Allah pasti kita akan selalu mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya tak Bu? Kalau kita cinta Rasul, kita pasti kita akan sering menyebut namanya dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ibu-ibu yang digunakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi manusia? Pertama terutama barangkali kepada istrinya ya. Bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri beliau Khadijah radhiyallahu anha sebagai istri pertama, orang yang pertama kali beriman terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang selalu mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah merasa ketakutan di saat Rasulullah menerima wahyu pertama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu didampingi oleh istri beliau Khadijah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersakiti setelah pulang dari dakwahnya. Maka apa kata Rasulullah terhadap Khadijah? Cintaku kepada Khadijah adalah rahmat. Bapak kita di rumah atau suami kita di rumah pernah ngomong begitu Bu? Cintaku kepadamu wahai Maisyarah adalah rahmat. Pernah Bu? Pernah enggak Bapak ngomong begitu di rumah Bu? Tidak pernah ya Bu ya. Jadi begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada istrinya Khadijah Bu, cintaku kepada Khadijah adalah rahmat. Lalu bagaimana dengan sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, seorang istri yang solehah dan cerdas Bu. Kecerdasannya sehingga lahirlah beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah memanggilnya apa Bu? Ya Humairah, wahai si pipi merah. Di rumah kita pernah dipanggil begitu Bu? Baik nanti ya. Kasih tahu nanti di rumah Bu ya. Klep, tabel, toh tabel, Humairah. Tapi nanti begitu suami bilang ya Humairah, saya dengar dia. Nak bingung nanti Bu ya. Nah, jadi begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil istrinya dengan penuh rasa cinta. Maka kita perlu memberitahu kepada suami-suami Bu ya, agar memanggil kita dengan penuh kelembutan. Nggak boleh pakai nama panjang kita Bu. Misalnya namanya Siti Khadijah. Siti Khadijah Begupino, Masya Allah. Kasih tahu Bu suami kita. Entah gak marah-marah kan ijah, gitu kan? Mau enggak Bu? Mau dipanggil namanya lengkap? Paling tidak suka kalau dipanggil nama lengkap kita. Misalnya namanya Maimunah, sarjana agama. Maimunah SAG, tamu nih. Senang tak kita dipanggil begitu? Senang sih kalau nama lengkapnya ditulis di ijazah atau ditulis di undangan nama lengkap kita, gelarnya. Tapi kalau suami yang manggil. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian Rasulullah menyikapi istri beliau. Kemudian juga kan Rasulullah ketika bermesraan dengan istri beliau digambarkan dalam lagu-lagu Aisyah itu ya kan Bu ya.
Aisyah juga berlari dikejar-kejar oleh Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga bermanja kepada Aisyah dan rambut Rasulullah itu disisir oleh Rasulullah, begitu juga dengan sebaliknya. Kalau ibu pernah disisirin sama bapak? Tuh kan? Berarti kita ini belum banyak yang meniru kemesraan Rasulullah SAW. Bu, besok kalau pergi pegawai sekali-kali minta digandeng sama suami ya. Walaupun sudah kita tua begini, Bu, jangan kalah dengan artis-artis muda itu. Karena apa, Bu? Dalam rangka kita mengikuti sunnah Rasul. Rasul itu tidak pernah bertengkar, Bu. Tidak pernah cuek-cuekan sama suami. Nanti pergi pesta, juruan lalu. Atau suaminya malu lihat dandanan istri, aku dulu nampak, bareng kamu kemudian. Nah, ini bahaya itu. Makanya Bu, bapak sebelum berangkat ke undangan tanya suami, demen meneta gitu. Atau suami suruh bertanya, gimana Bu baju ini? Jangan bilang bibir kaduntil cocok doang. Jangan. Ketika suami kita minta pendapat, Bu, bagus nggak? Solahat sakti. Gitu tuh ya. Ini penting untuk apa, Bu? Untuk mempertahankan rumah tangga. Karena Rasulullah mengajarkan keharmonisan itu. Lalu ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan anak yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan anak yatim, beliau begitu lembut. Ya. Jadi suatu ketika seorang bertanya, ya Rasulullah. Seorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ini orangnya keras. Aku ini orangnya temperamental. Bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Kata sahabat. Lalu Rasulullah berkata, jika engkau terlalu keras, jiwamu kasar, maka peliharalah anak yatim. Berilah dia makan, eluslah kepalanya, maka engkau akan merasakan kelembutan. Begitu cara Rasulullah SAW. Lalu bagaimana Rasulullah dengan tetangganya, Bu? Sehingga apa kata Rasulullah? Nanti siapa saja yang mencintai anak yatim, ana wakafilul yatim, hakaza kata Rasulullah. Nanti yang mencintai anak yatim itu dia akan bersama Rasulullah SAW di surga seperti ini, kata Rasulullah sambil menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Begitu dekatnya kita dengan Rasulullah SAW jika kita memperhatikan anak yatim. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Rasulullah tentu menjadi panutan buat kita. Lalu ibu-ibu tentu kita masih ingat bagaimana Rasulullah ketika menyikapi orang tua miskin. Suatu ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan seorang ibu yang buta, Bu, yang sudah tenar, yang sudah juga barangkali saya sampaikan, tetapi tidak apa-apa saya ulang, Bu. Yang ketika Rasulullah melihat seorang nenek tua yang miskin, yang meminta-minta, yang selalu menghujat dan menghina Rasulullah SAW. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, Bu? Rasulullah selalu memberi makan orang tua tersebut. Tetapi ketika memberi makan tidak sama dengan ketika cara kita memberi makan kepada ibu yang tua ini. Rasulullah ketika menyuapi ibu ini terlebih dulu melembutkan makanan, lalu menyuapinya kepada nenek buta itu. Setelah nenek buta ini menerima makanan itu, dia langsung saja menghujat Rasulullah. Muhammad itu. Terus dihujat Nabi Muhammad, tidak ada henti bisa nenek tua ini menghujat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diam saja ketika memberi makan. Keesokan harinya begitu terus hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai anakku Aisyah, apa sih kebiasaan daripada Rasulullah SAW? Lalu Aisyah mengatakan,
kebiasaan Rasulullah SAW adalah selalu mendatangi nenek tua dan memberikan makan kepadanya. Kalau begitu Aisyah, tunjukkan kepadaku di mana tempatnya. Lalu Aisyah mengatakan, oh dia ada di pasar. Lalu Abu Bakar As-Siddiq menemui wanita tua dan buta yang sering memuja Rasulullah untuk memberi makan kepada beliau. Kemudian apa kata nenek tua, Bu? Yuk, makanlah ini dah suapan nih, makan dasar lalu idap ini. Tidak seperti biasanya sangat lembut ketika saya kunyah, kata ibu ini. Lalu dia menyepak tangannya Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Bakar berkata, wahai yang baik hati, kata Abu Bakar As-Siddiq, hari ini engkau diberi makan bukan oleh Nabi Muhammad SAW yang sering kuhujat. Yang memberi makan engkau hari ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah SAW. Mana Muhammad? Muhammad telah meninggal dunia. Lalu menangislah nenek tua ini dan berkata, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana, Bu? Kemudian nenek ini meminta maaf kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang Rasulullah SAW lakukan begitu membuat kita tersentuh, Bu. Kemudian bagaimana Nabi Muhammad SAW dengan tetangga beliau, Bu? Seorang Yahudi yang selalu setiap hari menebar kotoran unta di jalur yang akan dilalui oleh Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, Bu? Apakah Rasulullah marah-marah? Siapa ini yang menebar kotoran unta? Tidak, Bu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW selalu membersihkan kotoran yang ditebar oleh orang Yahudi tersebut tanpa mengeluarkan satu patah kata pun. Besoknya juga demikian, besoknya lagi demikian. Rasulullah selalu membersihkan tanpa berbicara apapun. Itulah yang membuat orang Yahudi masuk Islam. Lalu kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika orang-orang kafir selalu menghalangi perjalanan dakwah Nabi. Lalu ketika melihat Nabi Muhammad SAW lewat di hadapan mereka, orang kafir tersebut mengatakan, Muhammad. Lalu Muhammad menoleh. Nabi Muhammad SAW menoleh. Begitu Nabi Muhammad menoleh, apa yang terjadi? Orang kafir tersebut meludahi Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Rasulullah terdiam dan membersihkan kotoran yang ada di kaki. Besoknya lagi demikian, orang kafir tersebut memanggil, wahai Muhammad. Muhammad menoleh dan kembali meludahi Rasulullah. Muhammad melihat dan sikat ludah orang kafir tersebut di wajahnya. Keesokan harinya, orang kafir tersebut memanggil kembali, Muhammad. Nabi Muhammad pun menoleh. Kemudian Nabi Muhammad diludahi kembali. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala begitu menerpa kehidupan Rasulullah SAW untuk menjadi orang yang paling sabar, sehingga nanti di hari kiamat malaikat mengatakan, Assalamualaikum, wahai orang-orang yang sabar. Assalamualaikum bima sabartum, kata malaikat. Selamat datang, selamat sejahtera kepadamu, wahai orang sabar. Tuh, Nabi Muhammad SAW diludahi diam saja. Lalu untuk kesekian harinya, begitu Nabi Muhammad SAW lewat, tidak ada lagi yang meludahi
meludahi. Lalu Rasulullah bertanya, mana orang yang setiap hari meludahiku? Ternyata beliau sakit. Lalu Nabi Muhammad SAW menjenguk. Assalamualaikum. Siapa itu? Aku Muhammad. Masuklah. Orang kafir tersebut yang sering meludahi Nabi berkata, mengapa engkau menjengukku? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, kewajiban sebagai seorang muslim untuk menjenguk orang yang sakit. Orang kafir berkata, oh Muhammad begitu mulia hati. Orang-orang kafir yang menjadi teman-temanku sampai hari ini tidak pernah ada yang datang menjengukku. Lalu apa yang terjadi, Bu? Orang tersebut mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah kesempurnaan daripada sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berperang sekalipun? Ketika berperang, Bu, harusnya kan kita saling malu sama ya musuh ya. Saling bunuh, tidak kenal tempat dan waktu. Tidak kita mikirin ini taman apa-apa gitu. Tetapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga kemuliaan dirinya. Apa yang beliau katakan? Kalau kita berperang, boleh kita saling bunuh, tapi jangan sakiti anak-anak, jangan sakiti wanita, dan jangan menginjak tanah. Dalam kondisi berperang pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih ingetin agar jangan kita menginjak tanah. Kita kalau lagi marah, Bu, piring lempar, gelas lempar, sendok lempar. Rasulullah tidak, Bu. Lalu bagaimana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi fitnah yang datang dari istri beliau sendiri, yaitu Aisyah, yang sering dikenal dengan nama hadis ifki, berita bohong. Ketika Aisyah radhiyallahu anha dikatakan berselingkuh dengan Sofyan oleh orang-orang Quraisy. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah tidak serta-merta memarahi Aisyah, tidak serta-merta memukul Aisyah. Kan kamu selingkuh ini dengan ribut dengan berselingkuh, kamu bukan cerai. Tidak. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang kebenaran daripada berita bohong itu. Setelah turun wahyu dalam surat An-Nisa, Bu, ya, bahwa berita bohong ini berasal dari golongan kamu sendiri, kata Allah. Barulah Nabi Muhammad SAW sadar bahwa ini adalah fitnah. Lalu Rasulullah kembali menjumpai istrinya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW begitu pahit, Bu, begitu mengharukan kita jika kita betul-betul menghayatinya. Itulah fungsinya mengapa kita perlu mengingat, Bu, agar kecintaan kita kepada Nabi tetap bertambah. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata seperti ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Rasul, Ya Allah, Ya Ilahi, wahai Tuhanku, jika perjalanan dakwahku ini masih jauh, apakah aku akan masih menerima lemparan-lemparan dari orang-orang kafir? Jika perjalanan dakwahku ini masih dekat, apakah aku juga akan menerima lemparan-lemparan orang kafir terhadapku? Lalu malaikat berkata, wahai Muhammad, mintalah kepada Allah, aku akan himpitkan dua gunung ini kepada mereka, kata malaikat. Jangan, kata Rasulullah, karena apa? Karena mereka belum mengetahui siapa aku, mereka belum mengetahui agamaku. Kalau kita, Bu, kalau ada yang benci bilang apa? Pilih, terserah, mungkin. Kalau Rasulullah bilang apa, Bu? Mereka belum mengenalku, katanya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sekali kisah-kisah Rasulullah SAW yang perlu kita baca-baca lagi, yang perlu kita dengar-dengar lagi bagaimana kisah beliau.
yang kita alami hari ini tidak pernah sama dengan apa yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu setelah kita mencoba meneladani akhlak Rasul, bagaimana cara kita menumbuhkan cinta kita kepadanya? Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika kamu cinta kepada Rasul, maka sering-seringlah menyebut namanya, sering-seringlah bersalawat kepadanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi ashran." Barang siapa yang mengucapkan salawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan mengucapkan salawat kepadanya 10 kali. Coba ibu bilang, Allahumma salli ala Muhammad, Allah akan mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad 10 kali untuk kita yang bersalawat kepada. Tadi alhamdulillah Bu, kita ini insya Allah wanita-wanita solehah yang kalau berselawat tidak sedikit. Berapa salawatnya sehari Bu? Ada 1000? Ada ya? Ada. Tapi terawih di masjid nanti Isya, dari maghrib sampai Isya. Selain kita membaca Al-Quran, kita rajin bersalawat. Pulang dari sini ngaji, sampai rumah tetap bersalawat di jalan. Gitu. Kita sibukkan lisan kita ini dengan berzikir mengingat Rasul. Zikir itu artinya ingat. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian yang kedua adalah berikhtiar, mencoba untuk menjalankan apa yang Rasul lakukan. Contoh, Nabi Muhammad SAW selalu Senin dan Kamis ya, berpuasa Senin dan Kamis. Kemudian juga berpuasa pada Yaumul Bid, di pertengahan bulan itu. Alhamdulillah kita di pondok berpuasa Senin dan Kamis, kecuali ada sesuatu dan lain hal. Nah, kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran, maka bacalah Al-Quran setiap hari Bu. Karena dengan kita banyak membaca Al-Quran, itu artinya kita cinta kepada Allah dan Rasul. Apa kata Allah Bu? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Hadis. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat kepada yang membacanya. Al-Quran juga ini adalah yang akan menyelamatkan kita pada hari kiamat. Kalau kita rajin membaca Al-Quran Bu, kita akan jelas masuk kemana? Ke surga Aden. Jadi yang diperhatikan dengan ahli Al-Quran itu ibu, bukan hanya orang yang menghafal Al-Quran itu 30 juz, tetapi adalah orang-orang yang mau membaca Al-Quran sedikit demi sedikit setiap hari, mencoba memaknainya dan mencoba menghafalnya. Itulah ahli Quran, dan mencoba menjalani perintahnya. Al-Quran perintah Allah dan iya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Al-Quran ini nanti akan menjadi syafaat ya bagi umat yang membacanya. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana sih kita tidak akan mencintai Rasul? Tidak ada alasan untuk kita tidak mencintai beliau, karena beliaulah yang akan memberikan syafaat kepada kita. Lalu siapa saja Bu yang akan mendapatkan syafaatnya? Orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya adalah orang yang selalu mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat tauhid. Kemudian orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh ini kan semua amal kebaikan yang Allah perintahkan. Kemudian orang-orang yang juga tadi rajin berinteraksi dengan Al-Quran.
Al-Quran. Bukan hanya sekedar membacanya, tetapi juga minta kepada Al-Quran untuk diberikan solusi atau persoalan kehidupan kita. Karena apa? Kata Allah kan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wasyamarat wa basyiris shabirin. Nanti kita ini akan diuji. Diuji dengan apa, Bu? Diuji dengan ketakutan, kekurangan harta, kekurangan makanan, dan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar menghadapinya. Ya. Lalu siapa nanti yang akan memberikan solusi daripada kita ini? Ya Rasulullah. Dengan rahmatnya, dengan contoh-contoh yang Rasulullah lakukan itu kita mesti ikuti. Misal kita kekurangan harta hari ini, Bu, caranya ya ikuti Rasulullah dengan cara bersabar. Berikhtiar sudah, belum dapat bersabar. Jadi itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita wanita-wanita yang selalu menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah pelit untuk bersalawat, Bu, karena Allah juga bersalawat loh kepada Rasulullah. Malaikat juga bersalawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Masa kita sebagai hamba tidak pernah berselawat kepada Nabi? Maka mulai hari ini, Bu, diperbanyak selawatnya nih. Siap? Karena membaca selawat Nabi ini bukan hanya saja mendatangkan pahala untuk kita, tetapi kalau dari segi harta Allah akan tambahkan rezekinya. Dari segi kecantikan Allah akan tambah inner beauty-nya. Ya. Jadi jangan pakai skincare aja, Bu. Lipstick, bedak, nggak cukup. Ditambah pakai apa? Sholawat. Bila perlu Ibu kalau lagi pakai bedak, Allahumma sholli ala, Allahumma sholli ala. Gitu, Bu, ya. Supaya apa? Supaya cantik. Cantik kan ibadah, Bu, ya. Supaya suami senang, ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah sedikit kupasan kita tentang bagaimana sih cara-cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mesti kita teladani, dan kemudian juga bagaimana sih kita menyikapi saudara-saudara kita di sini yang tidak suka dengan perayaan Maulid Nabi. Maka Ibu nanti juga sampaikan, Allah kan sudah bilang dalam surat Yunus ayat 58, ya, agar kita bergembira. Bergembira gimana, Bu? Dengan hadirnya Rasulullah. Tentu cara kita bergembira dengan mengekspresikan dengan caranya macam-macam, Bu. Salah satu dengan cara mengkajinya. Jadi boleh, Bu, Maulid Nabi. Tidak ada larangan dari Allah untuk jangan kita lakukan. Juga tidak ada perintah, tetapi yang jelas Allah menyuruh kita untuk bergembira dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Al-Anbiya, dalam surat Saba, bacakan kalau ada yang melarang untuk kita melaksanakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak boleh yang disertai dengan kemukakan. Jelas, Bu? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang dia sampaikan hari ini bermanfaat buat kita, Ibu. Kita sama-sama berdoa dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang mohon maaf, Ibu,
lebih yang tiang sampaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan tiang yang tiang sampaikan tentu datangnya dari diri sendiri. Makanya kita perlu beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.